Selamat pagi Bu Ayu. Pagi Bu Rina. Ya, apa kabar Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, Ibu Ayu ada jam ngajar sekarang Bu Ayu? Lagi kosong. Oh, biasanya kalau jam kosong Ibu biasanya ngapain? Tuh koreksi tugas, kalau enggak sambil-sambil melihat materi apa ya nanti yang mau diajarkan kelanjutan dari yang minggu kemarin. Oke, mantap Bu Ayu. Oh ya Bu Ayu, ini saya kan sebagai CGP Angkatan 10 ada tugas nih melakukan supervisi dengan teman sejawat di modul 2.3. Nah, di sini saya akan melakukan observasi sebelumnya ya Bu, dengan Bu Ayu. Apakah Bu Ayu bersedia Bu Ayu? Sedia. Oke, makasih Bu Ayu. Oke, kalau begitu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih Bu Ayu. Nanti Ibu ngajar kelas berapa Bu Ayu? Kelas 11. 11. Pelajaran apa Bu Ayu? Informatika. Oke, pelajaran informatika. Tujuan pembelajaran yang mau Bu Ayu angkat nanti apa Bu Ayu? Tujuannya nanti diharapkan peserta didik saya itu mampu mengenal perangkat jaringan itu apa aja. Terus setidaknya nanti mereka tuh dapat mengenal perangkat jaringan melalui gambar beserta fungsi-fungsinya. Mantap ya. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran tadi yang dua hal tadi, materi apa yang mau Ibu fokuskan? Tentang perangkat jaringan komputer aja. Oke, siap. Oke, nanti Bu Ayu akan menggunakan metode apa dalam mengajar nanti di kelas? Palingan ya diskusi, terus presentasi. Ya, karena diskusi ya. Iya. Berarti Ibu menggunakan strategi apa nanti di situ? Artinya saya nanti gunakan PBL ya. Jadi setiap siswa itu saya kasih tugas melalui internet, dia disuruh mencari perangkat jaringan itu apa aja beserta fungsi, terus dari gambarnya juga. Terus habis itu mereka ya suruh presentasi ke depan, siapa yang selesai ke depan setiap kelompok. Jadi dari yang metode dan strategi Ibu jelaskan tadi, jadi sebenarnya area apa yang mau Ibu kembangkan, area apa yang mau Ibu ingin capai nanti? Ya, setidaknya mereka bisa mempresentasikan dengan benar. Jadi ya itu aja, saling melengkapi lah. Jadi setiap kelompok itu saling melengkapi. Peran masing-masing. Iya. Ya, oke. Nanti kalau dalam pelajaran nanti ya Bu di kelas, biasanya kan kadang menemukan masalahnya. Nah, kira-kira dalam mengajar nanti masalah apa yang bisa Ibu perkirakan akan terjadi nanti dalam kerja kelompok itu atau diskusi tadi? Biasanya sinyal internet yang kadang ada, kadang tak ada. Terus yang kedua palingan siswa yang sebagian ada yang aktif, ada yang tidak, itu aja seperti biasa. Ya, benar-benar sama. Terus kalau hal masalah itu yang sudah Ibu perkirakan akan mungkin terjadi, kira-kira gimana Ibu akan menanggapi atau menyelesaikan masalah yang akan terjadinya mungkin nanti? Palingan ya kalau misalnya kayak internet karena palingan ada yang sebagian nih, ya udah nanti mereka berbagi. Jadi ada ya pokoknya saling berbagi lah. Nah, jadi kalau misalnya siswa yang kurang aktif saya datangi, terus saya lihat, pokoknya saya dampingi aja terus sampai nanti selesai tugasnya. Oh, mantap Bu Ayu. Nah, selama nanti Ibu mengajar, udah selesai Ibu mengajar, biasanya Ibu melakukan refleksi tidak dalam setelah siap mengajar? Ada. Kemudian saya bertanya seberapa paham ke siswa, sudah itu aja. Ada nggak nanti Ibu ngasih mereka kesimpulan atau mereka yang menyimpulkan atau Ibu yang menyimpulkan atau bagaimana proses? Sama-sama. Sama-sama. Siap-siap. Nah,
tujuan pembelajaran Ibu apa, area yang ingin Ibu capai itu apa, dan Ibu juga rencananya juga akan melakukan refleksi dan menarik kesimpulan bersama anak. Terima kasih Bu Ayu waktunya. Saya berdoa semoga pembelajaran Ibu di kelas nanti lancar-lancar saja. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Ayu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Buka bukunya halaman 105. Nomornya sama OSI itu sama. Cuman kalau di OSI dia ada buku lapisannya. Lapisan punya tugas masing-masing. Materi kita bulannya apa? Untuk kita mengetahui mengenai jaringan. Kalau ini setidaknya kalian tahu kan? Jangan tahu menggunakannya saja. Saya mau tahu apa saja yang mendukung terciptanya jaringan. Ada alat-alatnya ya. Jadi dia bukan komputer aja. Oke? Bisa menggambar semua kan? Joki boleh? Joki gambar. Kalau mamanya mau? Ini alatnya ada beberapa. Alat-alatnya ada beberapa ya. Ada yang tahu? Yang lebih dari satu. Ini aja. Hah? Oke. Biasanya dikenal dengan nama apa? Kalau dia ada pernah kenal alat-alatnya? Belum kenal Bu. Belum kenal. Oh ini yang namanya kita. Oh ini yang namanya switch. Jadi kita udah tahu fungsinya apa? Ya. Jadi kita bikin gambarnya apa? Nah, kalau beda dari bentuknya Bu. Lain. Apa bentuknya? Tadi dua pembelajaran kita nanti. Oke, Bu. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Tak ada yang bercerita. Silakan berdiri. Hangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Dengan pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong. Siapa yang mau maju hari ini? Saya weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perangkat jaringan komputer. Sebelum itu kami juga akan membacakan tujuannya. Tujuan kita mempelajari perangkat jaringan komputer adalah supaya kita dapat menjelaskan perangkat jaringan komputer beserta fungsinya. Dan tujuan yang terakhir yaitu supaya kita dapat mengenal perangkat jaringan komputer melalui gambar. Yang pertama ada komputer set. Fungsinya untuk mengatur keseluruhan aktivitas pada sebuah sistem komputer jaringan. Yang kedua ada Yang kedua ada komputer depan. Itu fungsinya meminta dan mengakses permintaan untuk berbagai layanan pada server. Yang ketiga tentu jaringan. Dia sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang keempat ada kabel jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer
yang ketujuh ada router, itu mengarahkan lalu lintas data antara berbagai perangkat ataupun jaringan. Yang ke-8 ada switch, yaitu mengevaluasi satu nilai terhadap daftar nilai dan mengembalikan hasil yang terkait dengan nilai cocok pertama. Dan yang terakhir ada bridge, itu sebagai perangkat penghubung yang membantu mengoptimalkan lalu lintas data. Sebelum itu, kami juga akan menunjukkan gambar-gambarnya dari nama alat pertama sampai alat ke-6. Dan untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman semua bisa men-searchingnya di internet bagaimana gambarnya yang asli. Dan kami juga mohon maaf bila gambar yang kami buat tidak sesuai dengan gambar yang asli karena kami meniru sketsanya. Baiklah, kami tutup presentasi kami. Bila ada kesalahan kami dalam pengucapan, kami minta maaf dan selamat siang semuanya. Dari 9 penampilan tadi, mungkin tidak secara langsung kalian tahu, mungkin lihat, oh iya bentuk skrip itu seperti ini. Oh ternyata yang ditempel yang kemarin itu namanya yang ya. Iya. Jadi yang bagi ikut APK kemarin, kalau yang namanya klien di komputer yang kamu pakai kemarin. Kalau yang di sama ibu operator itu namanya server. Sudah? Dan semua? Nah, sekarang kalau dua ketika wajah udah mulai tampil, jadi sekarang apakah ada masalah dengan materi ini? Ada yang sulit untuk dipahami? Fungsinya buat ini? Iya, memang ada. Cuman kalau switch sama hook ya, yang hampir sama, itu cuman bedanya adalah letaknya di tukang pusnya aja. Tukang kabel jaringannya. Kalau switch dia banyak. Kalau hook cuma 8. Kalau switch dia sampai 48. Jadi dia untuk jaringan yang berukuran besar. Ada? Udah pas? Oke, dari kalau udah pas berarti kalian bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Siapa? Silakan. Nah, kembali. Ya. Ada pesawat. Baiklah, kesimpulan mengenai materi kita perangkat jaringan komputer adalah kita semua dapat mengenal mengenai apa saja gambar-gambar dari alat-alat jaringan komputer, yaitu komputer server, komputer klien, kartu jaringan, kabel jaringan, TV router, hook, router, switch, dan bridge. Kemudian kita juga bisa lebih mengenalnya seperti kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama contohnya ketika AMBK itu adalah komputer yang kita gunakan itu termasuk ke dalam komputer kelas. Setelah kamu tulis tadi, setelah kamu bertugas, setelah dengar kawan kamu mempresentasikan, apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulan yang kami dapatkan, jadi kita dapat mengetahui fungsi dari yang alat-alat yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah. Jawabannya sama ibu, jadi kalian hari ini belajar tentang perangkat jaringan komputer. Jadi kalian dapat menyimpulkan ternyata alat perangkat jaringan itu seperti ini. Oh, alat internet itu ternyata alatnya yang ini. Ya, ternyata internet itu dia nggak bekerja sendiri. Jaringan itu nggak bisa dia bekerja sendiri. Pasti dibantu sama alat-alat yang ya. Depan, oh materi lagi
Institut Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Santi, CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana temanya adalah supervisi akademik melakukan coaching dengan rekan sejawat. Nah, di sini saya didampingin oleh PP saya, Bu Zuraida Siregar, kemudian rekan sejawat saya, Bu Rahayu. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi, di mana di sini Bu Ayu akan merefleksikan pembelajaran dia sebelumnya. Oke, kita mulai ya Bu Ayu. Gimana kabar Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Ayu, kira-kira ada jam enggak mengajar hari ini? Kebetulan kosong. Jadi saya tidak mengganggu jam Bu Ayu ya. Oke. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ayu tentang refleksi kegiatan Bu Ayu sebelumnya di kelas. Kita kan sebelumnya kan sudah melakukan observasi ya di kelas yang Bu Ayu. Kemarin kelas berapa Bu Ayu? 11.5. 11.5 ya. Berapa jam waktu itu kita melakukan observasi? 2 jam. 2 jam pelajaran ya Bu Ayu. Oke. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bu Ayu. Kemarin kegiatan kita kan mulai dari pra-observasi, kemudian melakukan observasi di kelas. Nah, selama melakukan kegiatan observasi itu, bagaimana perasaan Bu Ayu selama dalam kelas? Awalnya cukup deg-degan, tapi lama-lama ya gimana aja. Alhamdulillah. Oke. Nah, dalam kegiatan pembelajaran Bu Ayu tadi di kita observasi, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Areanya tidak siswa saya mampu mengidentifikasi dari materi yang saya ajarkan, yaitu perangkat jaringan komputer beserta fungsinya, terus mengenal gambarnya. Jadi anak harus mengenal perangkatnya apa, fungsinya apa, dan bisa menggambar ya. Oke. Nah, dalam melakukan kegiatan tadi, langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu Ayu lakukan di dalam? Pertama, seperti biasa saya ngasih pertanyaan semantik dulu. Terus saya meminta siswa membentuk kelompok. Terus saya meminta mereka mencari informasi tentang materi yang saya ajarkan di kelas, perangkat jaringan, sumbernya dari mana aja yang mereka dapat. Terus setelah itu mereka mempresentasikannya. Itu ya presentasi beberapa kelompok, saya suruh mereka menarik kesimpulan secara bersama-sama. Habis kita refleksi kesimpulan. Lengkap ya, mulai dari kegiatan mengajukan pertanyaan pemantik sampai Ibu melakukan kesimpulan, menarik kesimpulan bersama siswa berarti ya, dan meminta mereka menjawab beberapa refleksi yang diajukan berarti ya. Oke, nah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dari runtun dari awal sampai akhir itu apakah berhasil atau ada beberapa kendala? Kalau PDM-nya berjalan baik sih Bu, cuman ada beberapa kendala aja. Kira-kira apa kendala yang Ibu temukan waktu itu? Awalnya pertanyaan pemantik yang kurang dapat respon dari anak. Entah mungkin kesiapan belajarnya saya kurang. Iya. Kira-kira kenapa sih mereka kesiapan belajar mereka kurang? Karena ini kan termasuk poin dari kebutuhan siswa ya, ada kesiapan belajar, minat dan profil. Jadi di sini Ibu menemukan masalahnya adalah kesiapan belajar mereka. Kira-kira kesiapan belajar mereka kurang tuh apa ya penyebabnya? Ya dari apa namanya? Mereka yang kurang mengulang
tidak mengulang pelajaran, terus Acaranya. karena lebih tertarik ke HP daripada membuka buku. Ya, anak-anak sekarang seperti itu ya, Iya. lebih mager ya, malas gerak. Kalau udah HP, mereka semangat. Oh iya, betul. Nah, untuk mengatasi masalah tadi itu ya kayak Ibu menemukan tadi kan Ibu mengajukan perjalanan pemantik, tapi hanya sebagian yang bisa menjawabnya. Nah, kira-kira apa rencana Ibu ke depan supaya anak-anak tuh aktif semua di dalam kelas itu? Apalagi terutama pada saat kita mengajukan pertanyaan pemantik untuk materi sebelumnya gitu. Apa rencana Ibu? Kira-kira? Saya selalu mengingatkan siswa saya aja. Pokoknya diulang terus ya pelajaran hari ini, besok ibu tanya lagi. Itu aja. Terus kalau bagi yang kurang jelas ya tanya lagi. Kapan mereka bisa bertanya lagi? Pas ketika misalnya nih ada waktu sebelum habis jam pelajaran, boleh. Oke. Sisa-sisa jam. Jadi Ibu kasih luang waktu Iya. lah ya. Alhamdulillah. Terus nih rencana yang Ibu lakukan nih kira-kira siapa ya yang bisa membantu Ibu agar target yang Ibu capai tadi itu yang sudah Ibu rencanakan itu tercapai? Rekan sejawat, entah itu di Kombel sekolah ataupun rekan dari RGMP. Oke, bagus ya, karena memang rekan sejawat punya pengalaman yang sama gitu kan, kita bisa berkolaborasi. Kira-kira apa nih masalahnya yang kalau masalah saya kayak gini, mereka mungkin ada pengalaman saling berbagi ya Bu Ayu. Nah, terus kapan nih rencananya Bu Ayu mau melaksanakan perubahan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Senin depan. Senin. Senin depan ya. Kenapa tidak besok itu Bu Ayu? Karena kan kita sekolahnya Senin sampai Jumat. Oke, oh iya ya, rencana Ibu Senin ya, langsung laksanakan gitu. Oke. Nah, ini Bu Ayu, yang terakhir. Dari awal pra-observasi, saat observasi, dan pasca observasi seperti sekarang nih, kira-kira apa harapan Ibu ke depannya? Harapannya saya lebih bisa memperbaiki lagi. Selama ini kan, menurut saya benar, rupanya ada yang salah. Jadi lebih bagus lagi. Iya, benar-benar. Jadi Ibu belajar apa yang kurang di sebelumnya, kita perbaiki ke depannya. Oke, terima kasih Bu Ayu atas jawabannya dan kesempatannya. Semoga kedepannya Bu Ayu lebih sukses lagi, bisa memberi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Terima kasih ya Bu Ayu waktunya. Baik, terima kasih Bu Ayu telah mendampingi Bu Rina sebagai CGP saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata untuk modul 2.3, yaitu melakukan supervisi berbasis coaching terhadap rekan sejawat. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga Bu Rina bisa berbagi lagi yang lebih. Dari hasil pengamatan saya terhadap coaching yang dilakukan Bu Rina, jadi mana kan sebelumnya tentu sudah ada observasi, dan sekarang adalah pasca observasinya. Saya melihat bahwa proses coachingnya berjalan dengan lancar, di mana prinsip coaching sudah Bu Rina terapkan, yaitu sebenarnya bahwa coaching itu adalah kemitraan, ya, bukan seperti supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah selama ini. Tapi kalau supervisi berbasis coaching itu prinsipnya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif di mana terjadi percakapan dua arah, tidak menggurui. Kemudian Bu Rina juga sudah memaksimalkan potensi dari rekan sejawat yang dalam hal ini sebagai coach, di mana Bu Rina memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi yang ada pada diri coach atau rekan sejawat. Kemudian juga alurnya sudah juga terlihat, coaching dengan alur cerita. Dimana di awal Bu Rina sudah menyampaikan tujuan pembicaraan hari ini, kemudian memberikan kesempatan kepada Bu Ayu untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan mengidentifikasi permasalahan yang tadi sudah ada, berarti identifikasi masalah. Kemudian rencana kedepannya bagaimana nanti Bu Ayu memperbaiki, karena Bu Ayu mengatakan masih ada sedikit kendala yang harus diperbaiki.
Dan selanjutnya juga Bu Rina sudah menanyakan juga kapan dan siapa yang akan membantu Bu Ayu dalam melakukan perbaikan. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan proses coaching pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Rina terhadap Bu Ayu sebagai coachnya itu sudah berjalan dengan baik. Di mana tadi kita ketahui bahwa kendala yang ditemui oleh Bu Ayu tadi kan respon pertanyaan pemantiknya menurut Bu Ayu kurang karena mungkin kesiapan belajar anak kurang, sehingga Bu Ayu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengingatkan kembali mengulang pelajaran dan memberi kesempatan untuk anak bertanya, Bu Ayu ya bertanya, dan itu akan Bu Ayu segera laksanakan. Kemungkinan besar tidak ada kendala, mungkin sudah Bu Ayu lakukan di minggu depan. Terima kasih Bu Ayu dan sukses untuk Bu Rina. Dari saya sebagai ibunya Bu Rina, saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka belajar siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.